Dan pada pembuatan paket dokumenter ini saya mengajak anak-anak muda di mana mereka lebih kreatif dan dalam penggarapan visual yang saya lihat cukup menarik ya. Dan mereka membuatnya betul-betul dengan hati, artinya taste-nya cukup. Mereka memiliki pengetahuan karena sudah melalui survei dulu dan mereka menjiwai mulai dari pengarah acara hingga ke kameramen dan skripnya cukup bagus. Saya cukup kagum dengan kerja-kerja anak muda ini dalam menggarap sebuah paket feature dengan judulnya Kopi dan Hidup. Jadi paket ini itu menceritakan bagaimana kita selama ini kita kan taunya minum kopi tubruk, kopi, dan ini adalah sesuatu yang cukup menambah ilmu wawasan kita bagaimana kita meminum kopi yang sehat, yang benar dan dengan berbagai cita rasa dan dengan kualitas kopi yang baik. Jadi mungkin anak-anak muda ataupun orang-orang yang hobi ngopi ini rugi loh nggak nonton paket ini, karena paket ini cukup baik mengajarkan kita bagaimana menghasilkan satu cita rasa kopi yang betul-betul sehat. Dari 14.45 kita akhirnya kelar untuk scene ke berapa ini? Psikologi, Scene ke 10. Ini salah satu scene yang agak susah dan tricky karena memang harus pakai siklorama hitam. Sampai dengan jam segini kita masih mau proses satu lagi yaitu sipon. Tentang kopi gitu, mungkin kesulitannya adalah bagaimana mengkomunikasikan dengan berbagai macam narasumbernya, karena memang kita huntingnya mepet, terus juga waktunya sangat singkat sekali, saudara-saudara gitu kan. Gimana kita harus menyajikan sebuah gambar audio visual yang sangat menarik dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu lah itu produktifnya. Tapi sebelumnya kita udah riset juga gitu. Mungkin susahnya adalah bagaimana kita memilih pemateri yang pas, dapat yang pas, nggak taunya dianya nggak bisa dapat yang ya seperti itu. Mungkin ceritanya adalah bagaimana tetap kita mengkomunikasikan itu, dibantu Tilko juga, dibantu teman-teman yang lain juga akhirnya. Kita sedang syuting di Kio Hall. Terakhir di Singapura berarti? Jadi untuk skripnya itu lebih ke saintisnya, mulai dari pengaruh kopi terhadap terhadap otak, mungkin simulasi otak kita, karena di bagian segmen 3 itu ada yang memvisualkan bahwa kopi itu memang mempengaruhi stimulasi otak ketika otak kita tuh lagi penat. Jadi setelah minum kopi tuh kayak lebih energik, terus juga kayak kita tuh lebih lebih enak aja gitu ngerjain tugasnya, jadi kayak lebih plong aja otaknya, tiba-tiba jadi lebih encer. Visual yang kita sajikan itu berupa yang aktual ya, atau yang realistis begitu. Dimana ini kan paket dokumenter. Jadi yang kita sajikan itu tadi Lebih ke realistis. iya. Sebagai audioman melihat dokumenter ini cukup menarik karena kita mengambil sisi lifestyle. Jadi ambience dari audio itu kepake banget, Bang.
Oke, jadi kita persiapan syuting scene ke-6. Baik, oke, lanjut. Ikuti terus perjalanan BTS ini. Wow. Hai guys, hari ini hari ketiga kita syuting. Kita sama Mas Ota di Pou dan kita masih next tanggal 20 sampai 24 kita akan di take. Bisa terbuat itu. Kemudian di Semendo adalah bagaimana perjalanan ke Semendonya gitu kan. Perjalanan ke Semendonya yang waduh, kalau kalian lihat di videonya itu kan terjal sekali, kanan kiri jurang. Nah, mungkin itu sih momen yang berat. Adapun di lokasi syuting oke semua kayaknya, dari sisi DOP-nya juga oke, audio man-nya juga oke, dan ide ceritanya sebenarnya dari produser Pak Soeharto gitu ya. Ide cerita bagaimana mengembangkan sebuah cerita kopi yang tidak membosankan. Nah, di dalam dokumenter kali ini saya coba bentuk beberapa kali berpikir bagaimana untuk menyajikan sebuah tayangan yang tidak membosankan, selain mungkin visual yang mendukung dan juga alur cerita juga harus mendukung gitu kan. Sampai guys. Akhirnya sampai kita menukik-nukik gunung. Ya. Akhirnya sampai juga guys. Finally kita sampai guys. Ini guys, day one di Semendo. Ini sudah mulai terasa dan teman-teman sudah mulai pakai jaket. Besok kita bakal shoot lagi. Mobil APB rusak, mobil ini rusak. Sekarang lagi mencoba menikmati suasana. Ujung-ujung balik. Action. Saya sudah berinvest banyak. Saya sudah sekarang ini adalah titik merah. Ya, halo teman-teman, jadi kita mau coba bikin timelapse di Danau Deluhuk ini. Kita mulai dari jam 5.45, mungkin kita bakal ambil sekitar waktu 1 jaman. Oke, kita tungguin aja. Kita sudah sampai di rumah penginapan Pak Ucup. Labu Parang. Kita sampai di cottage Pak Yusuf. Kata cottage itu barang. Oke, kita baru sampai ke penginapan kita yang ternyaman.
Jadi pada paket dokumenter kali ini kita mengangkat mengenai sosok seorang petani kopi yang mana beliau memang memiliki keilmuan dalam mengelola kopi, artinya mulai dari cara penanaman sehingga menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Dan inilah yang dapat mengubah daripada perilaku-perilaku anak-anak muda di kota yang saat ini menggandrungi ya bagaimana minum kopi yang benar dan sehat gitu. Biasa kita akan menerbangkan pesawat ke Jepang. Tempat jam 10-an kita pulang. Kita pulang ke Palembang. Kita sudah sekitar berapa hari di sini nih? 7-10 sampai 5 hari. 5 hari di sini. Dan kita sudah take di danau dan semuanya sudah selesai. Kita pulang. Di mobil, itu mobil. Ikuti perjalanan pulang kita. Cut, kawan BTS. Aduh.